Sebagian besar sengatan atau gigitan serangga tidak bergejala serius. Reaksinya bersifat ringan dan membaik dengan sendirinya dalam beberapa jam atau hari. Efek gigitan yang ringan bisa menyebabkan kulit kemerahan, bengkak, hingga gatal. Namun, ada pula serangga dengan gigitan beracun dan menyebarkan penyakit berbahaya. Setiap jenis gigitan serangga bisa menimbulkan bekas luka dan masalah kulit yang berbeda sehingga penting melakukan langkah penanganan yang tepat. Tawon. Daripada lebah, tawon cenderung lebih agresif dan dapat menyengat berulang kali. Sengatan tawon akan menimbulkan rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam. Kondisi ini juga disertai dengan kemerahan, bengkak, gatal, hingga terbakar pada area sekitar sengatan yang bisa bertahan hingga seminggu. Lebah. Berbeda dengan sengatan tawon, lebah hanya bisa menyengat sekali karena sengatnya akan tertinggal di kulit. Jenis sengatan serangga ini pun menimbulkan reaksi serupa, seperti rasa sakit, kemerahan, dan bengkak yang umumnya hanya berlangsung selama beberapa jam. Nyamuk. Anda mungkin sudah akrab dengan gigitan nyamuk saat tidur di malam hari. Gigitan nyamuk menimbulkan benjolan kecil kemerahan dan terasa gatal. Supaya nyamuk tidak berkeliaran, Anda perlu menjaga kebersihan dan mencegah genangan di lingkungan rumah. Memakai lotion anti nyamuk juga cukup membantu menghindari gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk umumnya tidak menimbulkan gejala serius. Namun, beberapa jenis nyamuk bisa menyebarkan penyakit, termasuk malaria dan demam berdarah. Kutu daun. Gigitan kutu daun atau tik lebih sering terjadi apabila Anda sering beraktivitas di luar ruangan yang banyak rerumputan dan dedaunan. Awalnya, Anda mungkin tidak menyadari gigitan kutu ini. Gejala yang mungkin timbul, seperti ruang merah berbentuk lingkaran, melepuh, dan rasa gatal di kulit. Selain reaksi ringan yang bisa Anda sembuhkan dengan obat alergi dan gatal, jenis gigitan serangga ini juga bisa memicu penyakit Lyme. Penyakit akibat infeksi bakteri Borrelia melalui gigitan kutu bisa menimbulkan gejala lain, termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Tungau. Tungau yang masih berkerabat dengan kutu ini banyak Anda temukan pada sudut rumah yang berdebu, seperti karpet, korden, bahkan bulu hewan peliharaan. Gigitan tungau dapat menyebabkan benjolan merah yang gatal pada kulit. Beberapa tungau juga bisa masuk ke dalam kulit dan menyebabkan kudis, kabies. Gejala kudis muncul dalam 4-6 minggu setelah Anda terkena tungau. Agas. Agas adalah sejenis serangga mirip nyamuk yang menimbulkan bentol pada kulit. Namun, penelitian dari Iran menunjukkan gigitan agas bisa memicu gejala lebih serius. Jenis gigitan serangga dengan nama ilmiah Simulium kiritsenkoi ini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, demam, hingga pembengkakan kelenjar getah bening. Apabila Anda menemukan bentol mirip gigitan nyamuk dan gejalanya cukup parah, lebih baik segera konsultasikan ke dokter spesialis kulit. Kutu kasur. Selain nyamuk, gigitan kutu kasur dapat menghantui Anda saat terlelap di malam hari. Namun, kedua gigitan serangga ini memiliki karakteristik yang berbeda. Gigitan kutu kasur cenderung menimbulkan kemerahan di kulit dalam pola garis lurus atau berkelompok. Bentol akibat gigitan kutu kasur sering Anda temui di bagian tubuh yang terbuka, seperti wajah, leher, tangan, atau kaki. Kutu rambut. Kulit kepala gatal dan benjolan merah kecil bisa menjadi pertanda adanya kutu rambut.
Jenis serangga kecil ini hidup dengan menghisap darah pada kulit kepala Anda. Penyakit kulit kepala ini umumnya terjadi akibat kurangnya kebersihan rambut. Semut. Tidak semua jenis semut menggigitkan atau punya gigitan berbahaya. Namun, lain halnya dengan semut api atau semut merah. Spesies semut dari genus Solenopsis ini memiliki sejumlah racun yang bisa menyebabkan kemerahan, bentol, kulit melepuh, gatal, hingga sensasi perih dan terbakar. Laba-laba. Kebanyakan laba-laba tidak beracun, tapi akan sangat sulit untuk membedakan mana jenis gigitan dari serangga ini yang berbahaya atau tidak. Gigitan laba-laba akan meninggalkan bekas luka berupa 2 tusukan kecil. Hal ini juga bisa disertai dengan bengkak, kemerahan, dan kulit gatal. Kondisi ini umumnya tergolong darurat medis. Jika memungkinkan, Anda perlu menangkap laba-laba yang menggigit Anda agar dokter bisa mengetahui jenisnya. Itulah tadi jenis gigitan serangga yang bisa menyebabkan masalah kulit. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus update selanjutnya.